Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu lagi di pembelajaran kimia. Nah, hari ini kita bahas tentang bab baru, yaitu tentang senyawa turunan alkana. Nah, jadi materi ini cukup banyak yang akan kita bahas, jadi kalian harus fokus. Nah, saya akan share screen terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran kita. Sudah terlihat, Nak, slide saya? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Sudah, Hari Bu. ini yang kita akan bahas pertama kali di bab keempat ini yaitu tentang pengenalan senyawa turunan alkana atau senyawa turunan hidrokarbon, dan yang kemudian itu kita bahas juga tentang haloalkana. Nah, adapun indikator pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, siswa mampu menuliskan struktur dan nama dari senyawa haloalkana. Yang kedua, mampu menggolongkan sifat fisika dan sifat kimia dari senyawa haloalkana atau alkil halida. Dan yang terakhir, mampu menganalisis kegunaan atau fungsi dari senyawa haloalkana atau alkil halida tersebut. Nah, secara umum gambarannya kita akan bahas bab ini, ya. Bab ini sebenarnya Nak semester genap Nak yang akan kita bahas. Ini di semester genap akan kita bahas. Yang pertama ada senyawa turunan hidrokarbon atau turunan alkana, yaitu ada alkanal, ada alkohol, ada ether. Nanti kalian akan bahas tentang ester, asam karboksilat, dan alkil halida atau haloalkana. Nah, kemudian kalian bahas juga tentang makromolekul, yaitu ada lemak, ada karbohidrat, kemudian ada protein. Kemudian kalian bahas juga tentang makromolekul yang disebut dengan yang namanya polimer. Polimer ada dua, ada alam, kemudian ada yang buatan. Kemudian di sini kalau kalian lihat ada yang namanya senyawa aromatis. Apa itu senyawa aromatis? Senyawa aromatis atau yang kita sebut dengan benzena, itu juga nanti akan kita bahas pada bab ini. Sebenarnya ini topik pada bab semester berikutnya ya Nak, tapi kan karena kalian kelas 3 kita akan selesaikan ini di semester ini juga gitu. Nah, jadi nanti di semester berikutnya kalian tinggal gampang, tinggal bahas soal dan sebagainya. Jadi kita tidak ada materi lagi nanti di semester berikutnya. Nah, jadi yang saya bilang tadi, senyawa turunan alkana itu ada banyak. Nah, ini dia. Jadi kalau kalian pernah bahas tentang hidrokarbon, jadi hidrokarbon kan dibagi ada alkana, alkena, dan alkuna gitu ya. Namun ini di sini ada turunan alkana yang akan kita bahas. Nah, ini biasa ada alkena, alkuna. Kemudian ini yang pertama kita bahas. Ada yang namanya senyawa turunan alkana yang kita sebut dengan yang namanya haloalkana, atau nama lainnya adalah alkil halida. Nah, halo berasal dari kata halogen. Artinya apa? Alkana yang satu atom hanya digantikan oleh gugus halogen, ya, atau F, Cl, Br, dan I. Nah, kemudian kalian akan ketemu yang namanya alkohol. Nah, alkohol dan ether di sini dia berisomer gugus fungsi. Jadi dia berisomer gugus fungsi. Apa artinya, Miss? Dia memiliki gugus fungsi yang sama. Nah, lihat. Alkohol gugus fungsinya adalah OH, sedangkan ini gugus fungsinya ROF. Ini ROH. Nah, ini disebut apa? Ini namanya disebut gugus hidroksil, sedangkan ini disebut gugus alkoksi. Nah, jadi lihat, RO hanya digantikan dengan R lagi. Namanya dia disebut dengan isomer gugus fungsi. Kemudian ada aldehid dan keton. Aldehid dan keton juga berisomer gugus fungsi. Jadi gugus fungsi di sini aldehid itu RCOH, di sini RCOR. Sama kan Nak polanya, hanya digantikan dengan R. R itu apa, Miss? R itu rantainya. Rantai alkana yang lain gitu. Bisa rantainya C1, bisa C2 gitu. Namanya apa? Namanya gugus fungsi karbonil. Ini juga namanya gugus fungsi karbonil. Ingat ya. Selanjutnya ada asam karboksilat dan ester. Asam karboksilat dan ester juga berisomer gugus fungsi.
Apa gugus fungsinya, Miss? Kalau asam karboksilat gugus fungsinya RCOOH. Kalau ester berarti apa, Nak? RCOOR. Gitu ya. Namanya gugus fungsinya ini adalah karboksil, sehingga dikatakan karboksilat, sedangkan ini namanya gugus fungsinya ester. Dan ada amida dan amina. Amida dan amina tidak kita bahas, jadi kita sampai ke ester saja nanti. Nah, ini sudah saya bahas tadi gugus fungsinya ya, Nak ya. Nah, kemudian yang halogen yang terakhir. Nah, ini juga sudah saya bahas. Nah, ini yang paling penting juga. Ada rumus umum dari yang tadi. Saya bilang kan alkohol dan eter atau alkoksi alkana berisomer gugus fungsi. Artinya apa? Rumus molekulnya itu sama. Nah, rumus molekulnya sama. Lihat, rumus molekul mereka adalah CnH2n tambah 2O. Itulah untuk alkohol atau alkanol dan eter atau alkoksi alkana. Kalau alkanal dan alkanon atau aldehid dan keton, itu nama lainnya ya, Nak. Dia rumusnya itu adalah CnH2nO. Sedangkan asam karboksilat dan ester atau alkil alkanoat, rumus kimianya itu atau rumus umumnya adalah CnH2nO2. Ini H2N ya, Nak ya. CnH2nO2. Nah, yang terakhir adalah haloalkana. Haloalkana itu adalah CnH2n tambah 1X. Artinya apa? Dia alkil. Alkil itu kan alkana yang kekurangan 1 atom H ditambah dengan gugus halida atau halogen. Nah, ini dia, Nak. Jadi ada namanya itu kan tadi saya sebutkan nama alkohol itu ada 2. Ada alkohol, ada alkil alkohol, ada alkanol gitu. Jadi ini dia yang membedakan. Nah, kenapa mereka memiliki nama 2? Karena ada penamaan secara iupak dan ada penamaan secara trivial. Kalau nama lainnya, iupak itu seperti nama yang ininya, Nak, nama resmi. Nama resmi yang biasa kita gunakan di dunia pendidikan. Kalau nama trivial itu biasanya nama dagang. Nama dagang atau nama yang biasa disebut orang di kehidupan sehari-hari. Sehingga mereka memiliki 2 nama. Nih, seperti yang saya sebutkan tadi. Alkohol yang gugus fungsinya tadi OH, dia nama iupaknya alkanol. Sedangkan nama trivialnya alkil alkohol. Dan berikutnya. Nah, sedangkan yang kita bahas hari ini yaitu gugus fungsinya halogen atau halida. Nama iupaknya adalah haloalkana. Nih. Sedangkan nama trivialnya adalah alkil halida. Itu ya. Nah, ini juga sering, Nak. Biasanya nama trivial itu berhubungan dengan yang namanya rantai cabang. Misalnya tadi, kalau nama, masih ingat nggak nama iupaknya dari si iupak dari alkil tadi, si haloalkana. Udah saya sebutin ya, namanya haloalkana. Sedangkan kalau nama trivialnya tadi apa, Nak? Masih ingat? Apa nama trivialnya tadi dari haloalkana? Alkil? Alkil halida, Ma'am. Iya, alkil halida. Lihat, di sini ada kata alkil. Alkil halida. Iya, alkil halida, benar, Nak. Jadi kata alkil di sini berhubungan dengan yang namanya rantai cabang. Nanti kalian akan ketemu rantai cabang, ya. Halidanya itu dari halogen, misalnya F menjadi fluorida gitu. Nah, kita lihat di sini. Ini nanti aja kita bahas. Nah, jadi ada posisi di mana, lihat. Ini yang penting ya. Nah, ada posisi di sini, posisi sekunder. Jadi posisi sekunder itu seperti ini. Ini dia, posisi sekunder. Kemudian ada posisi tersier, artinya sekunder ini rantai C yang diikat oleh OH, itu dia mengikat 2 rantai lain. Kalau primer gampang ya. Jadi rantai C yang berikatan langsung dengan gugus fungsi, dia berikatan dengan 1 rantai lain. Itu namanya posisi primer. Sedangkan kalau posisi sekunder ini, atom C yang berikatan langsung dengan OH, dia mengikat 2 rantai lain. Ini namanya posisi sekunder. Ya. Nanti kalian ini berhubungan dengan alkilnya ya, Nak. Kalau dia posisi tersier,
Ini atom C yang berikatan langsung dengan gugus fungsi. Ini gugus fungsinya bisa apa aja ya, Nak? Kalau di haloalkana berarti gugus fungsinya bukan OH, melainkan si halida gitu ya. Halida ada F, ada Cl, ada Br, dan ada I. Nah, sedangkan posisi iso. Nah, ini posisi iso. Lihat, bedakan. Posisi iso, dia seperti ini, Nak. C yang berikatan langsung dengan OH, dia berikatan dengan ini. Nanti kalian ketemu lagi seperti ini. Nah, ini posisi apa, Miss? Ini juga posisi iso, namanya isopropil. Ya, nanti lebih mudahnya ya. Nah, ini posisi neo. Nanti lebih mudahnya langsung ke ini aja. Nah, lanjut. Kita lanjut ke penamaan. Tadi ke indikator kita yang pertama, kita ada menamakan suatu haloalkana. Sebenarnya haloalkana ini penamaannya sama seperti alkana, Nak. Ya, hampir sama seperti alkana. Bedanya, nah masih ingat nggak penamaan alkana bagaimana? Ya, jadi penamaan alkana yang haloalkana ini yang pertama kita cari dulu yang namanya rantai utama, ya. Jadi rantai utama itu adalah rantai yang paling panjang, biasanya dia lurus, kemudian dia mengandung halogennya gitu ya. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh aja. Nah, lihat ini kan masih sederhana, Nak. Ada CH3I. Kalau kita namakan secara IUPAC dan trivia. Nah, nama IUPAC tadi adalah haloalkana. Kita lihat, halogennya siapa tadi, Nak? Di CH3I halogennya siapa? I, Miss. I itu adalah iodo. Kan halo, berarti iodo. Kemudian alkananya siapa? Iya, C1 namanya metana. Makanya namanya menjadi iodo metana. Gitu ya, Nak. Sedangkan kalau nama trivial tadi kan alkil halida. Alkilnya siapa, Nak? Metil. Halidanya siapa? Iodimetida lagi. Metil iodida. Nah, itu masih gampang. Ini juga, lihat. Misalnya, nah ini maksudnya Cl2 ya. Cl2 kalau di kloro. Nah, kita langsung saja masuk ke contoh soal yang berikutnya ini. Nah, kalau tadi di contoh soal yang tadi, itu kan kita lihat dia hanya ada satu haloalkananya gitu ya. Nah, kalau di contoh soal yang ini, ada banyak haloalkana, ada banyak halogennya. Ada siapa aja? Ada F, ada Cl, ada Br. Gitu ya, Nak ya. Jadi, kalau kalian ketemu seperti ini, ada beberapa halogen di dalam senyawa haloalkana yang kalian lihat di sini ada prioritas penomoran. Prioritas dari penomoran. Artinya apa? Penomoran yang paling kecil itu adalah yang memiliki reaktivitas yang besar. Jadi dia prioritasnya gini, F, Cl, Br, kemudian I. Maksudnya apa? Jadi kalau kalian ketemu ini ada 3 jenis, yang nomornya itu paling rendah adalah si F. Disusul dengan Cl, disusul dengan Br, disusul dengan I. Itu ya penomoran ya, Nak. Kemudian penamaannya tetap secara alfabet. Artinya yang duluan ditulis itu secara alfabet. Berarti siapa dulu? Ada Br, bromo. Kemudian ada kloro dulu. Nah, ini sebenarnya cloro ya, Nak, dari C. Jadi cloro dulu, kemudian fluoro dan iodo. Itu kalau penulisannya itu secara alfabet. Nah, berarti kita cari dulu yang namanya rantai utama. Rantai utama adalah rantai yang mengandung halogen. Nah, berarti rantai utamanya yang mana, Nak? Kalau soal kita itu. Rantai utamanya yang mana? Dan umumnya rantai utama adalah lurus. Berarti bisa kita simpulkan rantai utamanya adalah ini. Gitu ya, Nak? Nah, sekarang kita ke nomor penomoran. Lihat.
Penomoran kita dari kiri atau dari kanan? Yuk, dari kiri atau dari kanan penomoran ya, Nak? Kiri, Mem. Iya, dari kanan. Astaga. Kenapa dari kanan, Nak? Lihat. Tadi kan kita bilang prioritas penomoran dimulai dari F. Kalau kita dari kanan, F itu urutan keempat. 1, 2, 3, 4. Sedangkan si F itu diusahakan nomornya paling kecil. Berarti kita nomor dari kanan nih. 1, rantai nomor 1, rantai nomor 2, rantai nomor 3, dan rantai nomor 4. Nah, berarti ada cabang lain. Siapa? Cabang metil. Gitu ya, Nak ya? Nah, sekarang kita nomorin. Ini saya kasih contoh dulu. Berarti namanya kan secara alfabet. Siapa duluan kita tulis? Si BR. Berarti namanya 4 bromo. Kemudian si C dulu ya. 2 kloro gini ya. Kemudian metil dulu atau fluoro dulu? Metil dulu ya. Fluoro dulu ya. 1 fluoro. 3 metil. Rantai utamanya 4. Rantai utama 4. Nama alkananya apa, Nak? Butana. Iya, butana. Inilah namanya. Nama apa ini, Miss? Nama secara IUPAC. Bisa nggak, Miss, kita buat nama trivialnya? Tidak bisa. Jadi nama trivial itu terbatas. Karena apa? Karena dia hanya ke alkil. Alkil itu kan hanya terbatas tadi, nah alkil itu hanya sampai neo yang kita bahas di awal. Jadi kalau yang kompleks seperti ini tidak bisa kita namain secara trivial, melainkan hanya bisa kita namakan secara IUPAC. Saya lanjut ke contoh soal berikutnya. Ya, saya buat rumusnya dulu. Ya, kita buat dulu. Oke, lihat. Ini dia rumusnya. Nah, kalian disuruh namain rumus ini. Yuk, berarti rantai utamanya yang mana, Nak? Ya, pertama kita cari dulu yang namanya rantai utama. Mana rantai utamanya, Nak? Kalau begini, kita lihat dia rantai yang paling panjang, kemudian dia yang mengandung halogen. Berarti rantai utamanya adalah rantai yang lurus. Iya, Bu. Ini rantai utamanya. Sekarang kita lihat penomorannya. Penomorannya dari mana? Dari kiri atau dari kanan? Lihat, Nak. Dari Lihat, halogennya. Prioritasnya ini. Berarti Dari kanan, Mem. iya, dari kanan. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 6. Nah, kita lihat berarti ada cabang lain selain halogennya. Ada cabang ini. Ini cabang apa namanya, Nak? Etil. Iya, etil. Sekarang kalian namain sesuai dengan IUPAC. Dimulai dari alfabet. Yuk, siapa yang mau namain? Coba, yuk. 6BR. 6BR. 6 bromo. Oke, 6 bromo. Kemudian ada cabang siapa lagi, Nak? Ada fluoro. Namun fluoronya ada 2, gitu ya. Lihat,
F ada di nomor 1, ada di nomor 5. Benar ya, Nak? Berarti caranya gini. 1,5 karena F-nya 2, kita tambahkan kata di. Di fluoro. Gitu kan? Kemudian ada cabang lagi di nomor 4. Ada cabang etil. Etil dulu atau fluoro dulu? Etil, Bu. Iya, etil. Salah kan? Iya, berarti 4 etil. etil 1,5 di fluoro. Apa alkananya nomor 6? Alkana yang Heksana. 6 namanya apa, Nak? Heksana. Heksana, Bu. Heksana. Ya, ingat ya, Nak ya, kalau 2 kita tambahkan kata di, kalau 3 tri, kalau 4 tetra, seperti biasa. Nah, untuk penamaan saya rasa mudah. Saya buat lagi ya. Mem, itu etilnya nggak? Oh, etilnya udah masuk ya, Mem? Gimana, Nak? Nggak, Mem. Nggak jadi, Mem. Yuk, kalau ini namanya apa? Kalau ini bisa nggak kita namain secara secara trivial? Alkil halida. Susah ya, karena kan ini halidanya ada 3 ya. Iupak aja deh. Yuk, siapa yang mau namain secara iupak? Yuk. Rantai utamanya ini udah gampang ya. Rantai utamanya pasti yang nih, ya kan, Nak? Sekarang tinggal ke penomoran. Nah, penomorannya yang mana? Ayo, dari kiri atau dari kanan, Nak? Dari kanan, Bu. Kanan, Mem. Dari kanan, berarti 1, 2, 3. Silakan, apa namanya? Ini saya ganti aja ya, jadi BR ya. Jadi BR. Yuk, apa namanya? 1,2 1,2 Bromo. Bu. D-nya jangan lupa, di bromo, 3 iodo, nah, Propana. iya. Untuk penamaan saya rasa sudah lumayan jelas ya, Nak. Nah, sekarang kita lanjut ke sifat kimia. Sifat kimia berkaitan dengan yang namanya reaksi. Reaksi dari haloalkana itu sendiri. Nah, jadi pertama ada namanya reaksi substitusi. Reaksi substitusi atau yang kita sebut dengan reaksi pergantian ya. Kalau di matematika ada substitusi artinya pergantian ya. Ada yang dimasukkan, ada yang dikeluarkan. Itu dia substitusi. Nah, jadi reaksi substitusi ini adalah reaksi antara haloalkana dengan basa kuat itu akan menghasilkan yang namanya senyawa alkohol ditambah dengan garam. Reaksi substitusi kita sebut juga dengan reaksi hidrolisis. Jadi, haloalkana ini, Nak, bereaksi lambat dengan air panas. Namun ketika airnya kita tambahkan basa kuat, misalnya di sini ada NaOH, ada KOH, dia bereaksi secara cepat dengan menghasilkan yang namanya alkohol atau alkanol ditambah dengan garam. Ini reaksinya. Misalnya ada etil klorida dengan KOH akan menghasilkan etil alkohol dengan KCl. KCl itu garam, ya, kalium klorida. Itu. Namanya reaksi substitusi atau reaksi pergantian, kata lainnya ada namanya reaksi hidrolisis. Nah, lanjut yang kedua, ada yang namanya reaksi eliminasi. Kalau kalian masih ingat pelajaran kalian di kelas 2, reaksi eliminasi adalah kebalikan dari yang namanya reaksi adisi. Reaksi adisi adalah reaksi pemutusan ikatan rangkap. Artinya yang awalnya ikatannya rangkap 2 menjadi tunggal. Yang awalnya rangkap 3 menjadi rangkap 2. Itu ya kalau adisi. Sedangkan reaksi eliminasi adalah reaksi kebalikannya, yaitu reaksi reaksi ini ya, dari tunggal menjadi rangkap 2, kemudian dari rangkap 2 menjadi rangkap 3. Nah, kalau reaksi eliminasi dari haloalkana itu ini dia, Nah. Haloalkana ditambah dengan asam sulfat akan menghasilkan alkena. Ya. Asam sulfat pekat. Nah, ini juga haloalkana
dengan asam sulfat pekat akan menghasilkan alkena. Ini juga bisa juga dia dengan asam kuat dengan basa kuat, ya. Ini dia haloalkana dengan basa kuat akan menghasilkan alkena. Jadi reaksi eliminasi dari haloalkana bisa menggunakan asam kuat seperti H2SO4, bisa juga menggunakan basa kuat seperti KOH atau NaOH. Nah, ini reaksi hidrolisis yang saya bilang tadi, Nak, atau nama lain dari reaksi substitusi. Lanjut, dia bisa bereaksi dengan kalium sianida membentuk etil sianida. Nah, ini juga jarang biasanya. Nah, kemudian reaksinya dengan amonia dalam larutan berair akan menghasilkan alkil halida, menghasilkan garam amin primer. Ini juga biasanya jarang. Yang sering itu reaksi hidrolisis. Nah, kita lanjut ke sifat fisika. Tadi sifat kimia, ini sifat fisika. Biasanya kalau sifat fisika ini kita masuk ke wujud, kemudian ada titik didih, titik leleh, bagaimana kelarutannya gitu ya. Nah, kalau wujudnya sendiri, haloalkana berupa metil klorida, kemudian metil bromida, dan etil klorida itu umumnya berwujud gas pada suhu ruang. Dan yang lainnya biasanya wujudnya cair ya, Nak. Kemudian dia biasanya rasanya itu manis, tapi jangan dicobain ya. Nggak usah kalian makan. Jadi biasanya dari aroma itu bisa kita lihat aromanya itu manis. Gitu. Dan dia umumnya tidak berwarna. Jadi kalau dia berwujud cair, umumnya dia tidak berwarna. Nah, namun biasanya alkil iodida ketika lama terkena cahaya matahari akan berubah warna yang umumnya dia tidak berwarna karena terkena cahaya matahari menjadi berwarna kuning. Ya. Nah, kemudian dia tidak bercampur dengan air. Nah, bisa kita simpulkan kalau dia tidak bercampur dengan air, maka sifatnya adalah non-polar. Namun, sepertinya dia bukan non-polar sama sekali ya, Nak, karena dia masih larut dalam alkohol. Ingat, alkohol ada yang semipolar. Jadi dia bisa bercampur dengan alkohol dan ether. Jadi haloalkana ini sifatnya apa ya dibilang? Dia bercampur dengan alkohol. Berarti kan dia antara polar dengan non-polar gitu ya. Nah, karena alkohol juga ada yang bersifat semipolar dan ada yang polar juga gitu. Dan dia bercampur cepat dengan ether. Yang kita tahu ether itu dia non-polar. Artinya dia bercampur dengan yang semipolar dan yang non-polar. Sedangkan tidak bercampur dengan air. Nah, kemudian secara umum seperti alkana pada umumnya, semakin besar massa molekulnya, maka titik didihnya juga semakin tinggi. Ya. Nah, sekarang kita ke kegunaan haloalkana. Jadi haloalkana banyak sekali kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Namun, karena penggunaannya yang secara berlebihan dapat merusak lingkungan seperti menipiskan lapisan ozon. Nah, kenapa dia bisa menipiskan lapisan ozon, Miss? Nanti kita bahas. Nah, fungsi yang pertama ada senyawa metil klorida dan metil bromida. Nah, senyawa ini banyak digunakan sebagai zat pendingin ya. Kemudian digunakan juga untuk industri silikon dan pewarna. Metil bromida bisa memadamkan api di pesawat terbang. Dan pengasapan hama buah-buahan. Jadi banyak fungsinya metil klorida dan metil bromida ini. Kemudian ada etil klorida. Etil klorida itu digunakan sebagai bahan baku pembuatan tetraetil timbal. Ya, tetraetil timbal atau tetraetil timbal atau masih ingat nggak tetraetil timbal kita gunakan di mana? Tel. Masih ingat tel kita gunakan di mana, Nak? Pada minyak bumi, ya kan? Untuk meningkatkan angka oktan dari minyak bumi, kita gunakan tetraetil timbal atau tel. Namun penggunaannya sekarang dihindari. Karena apa? Karena akan menimbulkan emisi timbal yang berbahaya. Jadi sekarang kita ganti tetraetil timbal menjadi MTBE. Lupa ya. Apa MTBE? Metil tersbutil ether. Itu sekarang untuk meningkatkan angka oktan dari minyak bumi. Nah, ini dia.
Etil klorida juga digunakan untuk anestesi lokal untuk operasi kecil ya. Nah, jadi etil klorida itu juga kita gunakan sebagai anestesi, tapi untuk operasi yang kecil. Kemudian kalian juga pernah lihat, pernah dengar mungkin ya ada kata kloroform atau CHCl3. Kloroform untuk apa, Miss? Itu juga untuk apa ya? Untuk bius. Biasanya kloroform digunakan untuk bius hewan. Biasanya kalau kalian masuk ke jurusan biologi, untuk membius hewan seperti mencit, tikus yang kita bedah itu menggunakan kloroform. Nah, kemudian ada juga iodoform. Iodoform biasanya digunakan untuk obat luka yang ada di betadin karena mengandung iod ya. Nah, kemudian haloalkana yang lebih baik. Jadi kloroform itu nggak bagus ya, Nak ya. Jadi kloroform biasanya hanya digunakan untuk hewan. Jadi kita sendiri aja mencium aroma kloroform itu bisa pusing gitu. Jadi sekarang kita ganti kloroform menjadi obat bius yang lebih baik, yaitu ada 2 bromo, 2 kloro, 1,1,1 trifluoroetana. Itu yang sekarang digunakan untuk pembius ya. 2 bromo, 2 kloro, 1,1,1 trifluoroetana. Oke, kita lanjut. Nah, ini seperti yang saya bilang, freon. Freon sangat digunakan sekarang. Untuk apa? Untuk zat pendingin. Zat pendingin yang biasanya ada di dalam AC, ada di dalam kulkas. Namun, freon ini sendiri bisa merusak lapisan ozon. Jadi, freon bisa menipiskan lapisan ozon ya. Jadi, ini juga harusnya diminimalisir penggunaannya. Nah, freon itu nama dagangnya biasanya DuPont untuk senyawa terfluoronasi. Nah, ini ya. Jadi freon itu rumus kimianya ada freon 12 dikloro. Di fluorometana ada juga freon 11 triklorofluorometana. Dia tidak beracun, tidak berbau, dan tidak mudah terbakar. Nah, jadi dia sangat sedikit ya sekarang diminimalisir penggunaannya karena bisa menipiskan lapisan ozon di stratosfer. Selanjutnya ada DDT. Ada dikloro-difenyl kloroetana, itu digunakan untuk insektisida atau pembasmi hama. Nah, ini rumus kimianya dan ada CCl4. CCl4 itu bersifat nonpolar, biasanya dia digunakan sebagai pelarut nonpolar di laboratorium. Ya, itu CCl4. Nah, jadi sudah selesai pembahasan kita tentang pengenalan turunan alkana dan haloalkana. Ya, Nak ya. Ada pertanyaan? Ada? Tidak ada? Oke, jadi kalau tidak ada, jadi kalian buka lagi yang sudah saya kirim. Di situ ada PPT tentang hari ini, kemudian ada PPT kalian, ada modul yang berisikan pembelajaran kita di hari ini pada psikologi. Kalian tinggal akses kuisnya pada psikologi, karena modulnya sudah saya kirim. Nah, ini ingat, ini udah tanggal 20 ya, Nak ya. Jadi hari ini saya akan rekap kuis-kuis kalian di bulan ini, dan bulan yang sudah lewat, gitu saya akan rekap, yang saya harap kalian sudah mengerjakan semuanya. Namun saya kecewa, kemarin saya rekap untuk remedial, hanya beberapa orang yang mengumpul remedial mid-semesternya. Jadi saya ingatkan lagi, kalian masih bisa mengerjakannya ya, Nak ya. Tetap semangat belajar, kemudian jangan pernah putus asa ya. Ada banyak berita yang beredar begini-begini tentang pelajar daring. Jadi kalian tetap semangat saja karena di sini kita tetap tatap muka walaupun hanya dari via teknologi seperti ini ya, Nak ya. Berdoa agar ini segera berakhir dan kita dapat tatap muka secara langsung. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mem. Ibu.